Pertama, siapkan susu kental manis sebanyak 80 gram. Terus tambahkan 2 kuning telur. Lalu ini kita aduk hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, kita sisihkan dulu. Lanjut, siapkan panci atau pan, lalu masukkan 1 sendok teh agar-agar bubuk bening. Tambahkan juga 1 sendok teh tepung maizena, 150 ml air putih, 1 sendok makan gula pasir, dan pewarna coklat secukupnya. Selanjutnya ini kita aduk hingga semuanya tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata adonan lalu kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, jika udah mendidih seperti ini, selanjutnya matikan api kompor, lalu angkat adonan, tuang ke dalam loyang ukuran 8 x 20 cm. Kita tuang setengah bagian aja, lalu diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, masukkan ke dalam panci 2 sendok makan margarin, ini 2 sendok makan munjung ya. Terus ini kita masak hingga margarinnya mencair. Dan jika margarinnya udah mencair, tambahkan 2 sendok makan tepung terigu. Lalu ini kita masak agar tepungnya nggak berbau mentah. Nah, kalau tepungnya udah matang, tambahkan 1000 ml santan. Terus tambahkan 1,5 bungkus agar-agar bubuk bening. Nah, jika agar-agar bubuknya udah masuk, segera aduk agar tidak menggumpal. Oh ya, untuk setengah bungkusnya, jika ditakar memakai sendok, kurang lebih setengah sendok makan. Lalu ini kita aduk lagi agar tidak menggumpal. Selanjutnya, tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kita aduk lagi sebentar. Kemudian masukkan campuran susu kental manis dan kuning telur. Ini kita tambahin dulu adonan sebanyak 3 sendok sayur, lalu aduk hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, tuang ke dalam panci. Lalu segera aduk agar telurnya nggak berserat. Lalu tambahkan pasta vanila secukupnya. Tambahkan juga seperempat sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk lagi kembali hingga adonannya mendidih. Dan jika adonannya udah mendidih, matikan api kompor. Selanjutnya, ambil adonan sebanyak 350 ml. Ini akan kita tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk dulu seluruh permukaan puding coklatnya dengan garpu karena ini udah terlanjur ngeset. Terus tuang adonan yang tadi kita ambil. Kemudian taburi coklat bubuk sebagai pembatas lapisan, tipis-tipis aja, jangan tebal agar rasanya nanti nggak pahit. Nah, kalau udah selesai, kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita ambil lagi adonan sebanyak 350 ml. Tambahkan sedikit pasta pandan, sedikit aja, kurang lebih seperempat sendok teh. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur merata. Oh ya, agar warna hijaunya lebih cantik, tambahkan dengan sedikit pewarna kuning. Lalu aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Selanjutnya, ini kita tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya cek dulu lapisan putihnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan hijau atau adonan pandan.
Terus taburi lagi dengan coklat bubuk sebagai pembatas lapisan. Kemudian diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Nah, untuk sisa adonan tambahkan lagi dengan pasta pandan kurang lebih setengah sendok teh. Lalu aduk hingga tercampur merata, kemudian ini kita masak hingga adonannya panas. Agar warna hijaunya beda dengan lapisan sebelumnya, kita tambahkan dengan pewarna coklat secukupnya. Lalu aduk lagi kembali hingga adonannya panas. Oke, jika adonannya udah panas, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya cek dulu lapisan sebelumnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan berikutnya. Lalu diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Dan jika udah setengah mengeras, tuang sisa adonan coklat. Jangan lupa adonannya dipanasin dulu ya sebelum dituang. Oke, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Kemudian iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, tampilan dalamnya seperti ini, cantik, rapi, dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial puding lapis pandannya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, super lembut, manisnya pas, nggak bau amis sama sekali, nggak bikin enak, tampilannya menarik, cara buatnya juga gampang. Pokoknya wajib untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 1 bungkus susu kental manis coklat dan 300 ml air putih. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Jangan lupa tambahkan sejumput garam dan 40 gram dark cooking coklat. Selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke wadah segi 4 seperti ini. Oke, ini lalu kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, jika pudingnya udah ngeset, selanjutnya keluarkan dari wadahnya. Selanjutnya kita slice pudingnya atau diiris-iris tipis. Nah, untuk ketebalannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, caranya kira-kira seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita sisihkan dulu. Lanjut, kita akan membuat adonan susu vanila. Siapkan panci atau pan, masukkan 1,5 bungkus agar-agar bubuk bening. Nah, untuk setengah bungkusnya, jika ditakar memakai sendok, kurang lebih setengah sendok makan. Selanjutnya, tambahkan 130 gram gula pasir, 2 sendok makan tepung maizena, 80 gram susu kental manis atau setara dengan 2 saset. Jangan lupa tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1000 ml susu cair UHT. Terus aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau udah tercampur merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga adonan mengental dan mendidih.
Oke, jika adonan udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya aduk-aduk terus adonan hingga uap panasnya berkurang. Lanjut, siapkan loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang adonan susu sebanyak 3 centong sayur. Selanjutnya, tata puding coklat slice di atas permukaan puding susu. Ini kita tata secara random aja. Nah, kalau udah selesai, siram lagi dengan adonan susu. Siram hingga menutupi semua puding slice. Selanjutnya, tata lagi puding slice. Lalu timpa lagi dengan adonan vanila. Nah, lakukan hal yang sama hingga semua adonan habis. Ini harus dikerjakan secara cepat agar adonan susu vanilanya tidak keburu menggumpal. Oke, ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisinya dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya sangat gampang, tinggal dibalik aja seperti ini. Tarik perlahan loyangnya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik, unik, dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial kreasi puding coklat susu vanilanya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut banget, manisnya pas, creamy, nggak bikin enak, tampilannya menarik. Cocok jadi ide jualan atau pencemilan bersama keluarga. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi.